Ya, dan hari Kamis ini akan mendatangkan 2 ahli, lanjut Selasa, kemudian itu sudah tuntutan. Nah, jadi tadi teman-teman saya menghadirkan saksi dari kami meringankan, yaitu Ibu C. Margaret Robin. Beliau ini adalah asisten deputi yang perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dan pada saat itu ya, setelah itu beliau menjadi kepala Biro Hukum dan sekarang bidang analis kebijakan kementerian, tetap di posisi eselon 2. Dan terima kasih Bu Ici hadir, dan terang tadi beliau katakan bahwa Iklim Hakim mengakui adanya pelecehan seksual verbal non verbal. Ya, 2 kali dalam mobil, 1 kali di apartemen, 1 kali di klub, 4 kali, dan itu dibenarkan. Bahkan ketika jaksa bertanya apakah ada pengacaranya atau kuasa hukumnya ikut berbicara di ruangan itu, jawabnya tidak. Karena memang saya tidak bicara, justru saya mendengar dan itu direkam. Adakah Iklim Hakim di situ didampingi pengacara atas perintah Iklim Hakim atau kemauan saya? Jawabnya atas permintaan Iklim Hakim. Jadi saya kira apakah saya di situ sebagai pengacara? Dijawab adalah sebagai pengacara. Saya kira clear. Sampai di situ tugas saya. Nah, adapun tentang tadi ada masuk lagi Pak Dian sebagai hakim, itu membuat Pak Iskandar, Pak Yuli itu greget gitu. Kenapa kok sudah dibacakan putusan Wakil Ketua PN kemarin dimutasi, sekarang masuk lagi. Nah, itulah yang ditanyakan oleh Pak Iskandar, lalu kemudian agak gaduh lagi. Padahal ya wajib kita tanya dong. Dia misalnya melihat anggota tim hukum saya ada yang baru, dia tanya, ini ada nggak surat kuasanya? Kalau yang baru mana? Bas dan lain-lain. Kan itu. Jadi kita tanya, nah masuk ke giliran saya tanya. Nah, akhirnya terbuka tadi bahwa itu ternyata surat dari Hotman Paris mengajukan ke Badan Peradilan Umum, Dirjen, dan diminta untuk menyelesaikan sampai tuntas. Nah, tapi kita nggak boleh berpositif negatif thinking dulu. Biar kami juga bersurat. Yang penting dasar itulah nanti ke Komisi Judisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Besok harus sudah jalan kita. Saya kira itu. Silakan, mungkin Bu Ida dulu yang akan bicara ini, tapi jangan panjang ya Bu. Singkat, pedas tentang bagaimana posisi hakim dan keterangan dari Ibu Ice. Terima kasih. Hari ini rasa syukur yang dalam kita sampaikan bahwa melihat kesaksian dari Bu Ice membuat perkara ini terang benderang bahwa tidak ada rekayasa atas pelecehan tersebut. Dan anehnya itu dituangkan di dalam BAP oleh Ibu Ice, tidak dimasukkan kepada berkas dari kejaksaan. Banyak berkas-berkas untuk kejaksaan itu dihilangkan. Ini ada apa? Yang lebih parah lagi, minggu lalu saya nggak hadir. Jadi ada teman rekan saya menyatakan bahwa ibu ini bilang ada yang sudah pindah bertugas di tempat lain. Hari ini nongol lagi. Boleh dong ditanya. Setelah ditanya kita diskor. Kemudian dia melihatkan surat permohonan dari Hotman Paris. Luar biasa. Saya melihat beberapa media Hotman Paris menyampaikan, kami minta kepada Mahkamah Agung untuk tidak memindahkan. Ternyata permintaannya terkabul. Berarti hukum bukanlah panglima tertinggi di negara ini. Hukum adalah diatur, dipanglimakan oleh Hotman Paris. Apa maunya Hotman Paris? Tersangka, katanya tersangka, nanti proses belakangan. Jangan pindah hakim, diikutin. Sementara permintaan kita tidak diproses. Kita juga minta loh. Banyak kejanggalan, banyak. Mungkin semua media tahu betapa garangnya seorang hakim terhadap pihak kita. Ketika pertanyaan itu melalui jaksa, hakim menggiring pertanyaan itu dengan senyum manis. Saya pikir dia tak bisa senyum, ternyata dia pintar senyum juga dan pintar juga menggiring perkara itu. Tapi Tuhan tidak akan pernah tidur, kebenaran tidak akan pernah tertukar.
hari ini terbuka dengan terang-menerang, apapun yang digiring oleh hakim menyatakan bahwa benar adanya perlakuan seksual itu diakui di depan Kementerian PPA, dan itu spontanitas dihadiri oleh Iklim Hakim dengan datang ke kantor PPA atas permohonan dari pengacaranya. Dia datang dengan sakit, bawa suster dengan keadaan yang dibopong. Nah, ketika ditanya apakah saudari Iklim Hakim mau untuk bicara ke media, saya siap. Saya agar publik tahu apa sebenarnya yang terjadi. Makanya, jadi di pertanyaan jaksa tadi, kenapa ibu bilang dia dalam keadaan tertekan, dalam keadaan stres berat, kok tiba-tiba dia mau? Itulah kita nggak tahu ritme apa yang dimainkan oleh Iklim Hakim. Seminggu kemudian dia ke klub. Nah, disampaikan oleh Kementerian PPA tadi. Ibu Menteri langsung melihat di WA-nya, di Instagramnya bahwa dia lagi di klub. Makanya akhirnya mungkin ya disikapi oleh hakim, biarkan saja dia oleh Ibu Menteri, biarkan saja dia datang, berarti dia tidak perlu didampingin. Makanya pihak Kementerian PPA tidak menindaklanjuti perkara itu karena ada setelah pertemuan itu statement, kami akan menunggu permintaan untuk pendampingan dari PPA tersebut. Mungkin itu yang krusial sekali, yaitu dua. Pertama, surat dari Pak Hotman Paris menyatakan bahwa jangan diganti dulu hakimnya sampai perkara ini selesai. Kedua, keterangan yang terang-benderang dari Kementerian PPA, dari Ibu Ice, yang masih ganjal di hati kami, kok permintaan Hotman Paris mulus semuanya. Ada apa? Apakah Hotman Paris adalah mengatur penegakan hukum di bangsa ini? Setahu saya panglima tertinggi adalah hukum. Kalau hukum sudah diatur oleh seseorang, berarti kita juga takut hukum akan tercederai. Dan tidak ada kepastian hukum itu untuk kita mencari keadilan, karena sudah ada kepentingan yang tersurat dan tersirat di dalam permintaan tersebut. Ini mohon dipertimbangkan kepada seluruh penegak hukum agar kenapa permintaan Hotman Paris untuk melanjutkan, dia sudah pindah loh, sudah pindah, disuruh balik lagi. Ada surat SK khusus untuk menyelesaikan perkara ini, luar biasa. Dan ini di luar nalar kita sebagai penegak hukum.